Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di lobi Belajar Lebih Memahami. Dan untuk malam hari ini, Area Televisi bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Timur akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan bagaimana kesiapan para pelaku UMKM di Jawa Timur dalam menghadapi era pasar bebas Asia atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dan nanti saya akan berbincang dengan para pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo di lobi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Kain motif TD sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Berbagai motif dan warna yang indah dapat dihasilkan dengan sebuah teknik ikat celup yang sederhana. Di kawasan Cidokare, Sidoarjo, terdapat sebuah industri rumahan yang memproduksi kain ikat celup dan sudah ada sejak tahun 2010 silam. Berawal dari ketertarikan Henny Hashim tentang kain ikat celup, ia mulai mencari referensi untuk memperdalam pengetahuannya, mulai dari motif hingga pewarnaan kain ikat celup. Henny kemudian mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk lebih menekuni usaha ini. Sampai saat ini telah banyak karya dihasilkan dengan kain ikat celup. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari harga Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain diminati warga Sidoarjo, Surabaya, dan kota-kota di Indonesia, kain ini juga merambah hingga ke Malaysia. Keuntungan pun kian melimpah. Ibu-ibu ini bisa mendapat keuntungan Rp5 juta dalam waktu 4 bulan. Dengan adanya ASEAN Economic Community atau AEC 2015, peluang pasar akan semakin terbuka. Lantas persiapan apa saja yang dilakukan oleh Henny dalam menghadapi AEC 2015? Semuanya akan dibahas malam hari ini di lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, menakar kesiapan Jatim hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Itulah tema untuk lobi pada malam hari ini dan sudah hadir di studio. Langsung saya perkenalkan pada Anda Ibu Henny Hashim. Ibu Henny Hashim ini juga salah satu pelaku UMKM di Sidoarjo. Selamat malam Ibu Henny. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah bersama-sama melihat satu cuplikan yang kita putarkan untuk pemirsa di rumah. Ada produk dari Ibu Henny, kain ikat celup ya Bu ya? Betul. Dan yang pada malam hari ini ada produk lainnya juga. Betul. Bisa dijelaskan Bu Henny, ini produk apa yang Ibu bawa malam hari ini? Iya. Saya membawa beberapa produk utama yang kebetulan produk ini saya kira bisa bertahan selamanya ini ceritanya. Jadi dalam arti bahwa embroidery atau lebih dikenal dengan bordir itu seringkali saya rasa udah mulai zaman dulu ya, sudah lama sehingga sampai sekarang bahkan nanti berapa ratus tahun ke depan akan menjadi produk yang tetap diminati. Jadi tergantung bagaimana kita membuat produk ini menjadi tren pada zamannya. Oke. Iya. Kalau melihat tren pemakaian busana dengan aplikasi bordir ini setiap tahunnya apakah memang selalu ada atau mengalami pasang surut juga gitu Bu Henny? Selalu ada, selalu ada karena detail bordir bisa diletakkan di mana saja, bisa di kebaya muslim, bisa di home decoration, bisa di kebaya, di sepatu, di tas, di mana saja. Oke. Iya. Sebelum membicarakan soal varian produk yang Ibu Henny miliki, Ibu Henny sendiri berkecimpung dalam dunia UMKM itu sudah berapa tahun Bu Henny? 15 tahun. 15 tahun. Dan itu sudah ada berapa banyak produk yang Ibu hasilkan selain kain ikat celup, kemudian bordir ini? Ada berapa banyak Bu? Kalau bordir memang awal dari saya membuka usaha adalah dengan bordir. Jadi produk itu fashion, kemudian home decoration, tetapi saya mengembangkan beberapa peluang yang menurut saya itu sampai sekarang masih tren, yaitu ikat celup.
Maka saya memberanikan diri untuk membuat satu komunitas, dan saya rasa komunitas ini ternyata sangat membantu, dalam arti sangat bermanfaat juga untuk kelompok-kelompok di mana mereka yang di rumah itu sebagai ibu rumah tangga, tetapi kali ini mereka bekerja di rumah sambil menunggu anak. Maka itu adalah bagian dari sisi produk yang saya juga dapatkan. Jadi saya bisa meletakkan kain ikat celup itu dengan saya menambahkan bordir atau apa saja yang saya bisa modifikasi. Oke. Ya. Ibu bilang ada semacam komunitas yang Ibu naungi begitu ya. Ada siapa saja di dalamnya dan produksi apa saja yang sudah dihasilkan? Kalau produksi banyak kepada bahan, kemudian sama juga busana, kemudian home decoration juga ada. Jadi hampir sama jenisnya, jadi tetapi untuk motif itu satu dengan yang lain berbeda. Jadi benar-benar eksklusif ya motifnya. Iya. Oke. Kalau Ibu melihat bordir ini kan juga ada di beberapa kota di Jawa Timur ya Bu ya. Kalau Ibu melihat produk Ibu sendiri dengan produk lain yang ada di kota lain, itu apa ada pembedanya atau apa sih keunggulan dari produk yang dimiliki Bu Heni ini? Ya. Produk yang saya buat adalah motifnya yang kuno. Memang saya sering hunting ini ceritanya. Jadi saya sering hunting, di mana saya lihat ada produk yang zaman dulu yang saya inginkan, itu kemudian saya buat lagi dengan benang yang berbeda juga karena saya memakai benang katun, dan cara membuatnya juga tradisional. Jadi memakai mesin yang masih pancal, jadi bukan mesin yang memakai. Kenapa memilih alat yang tradisional? Karena berbeda sekali. Hasilnya berbeda? Hasilnya berbeda. Dan itu sangat diminati oleh masyarakat Eropa terutama. Sudah menyinggung masalah masyarakat Eropa, pemasarannya di mana saja Bu ini? Saya cenderung ke trader Bali, kemudian yang butik. Jadi memang agak sulit untuk masuk di pasar yang bersaing yang lebih pada umumnya, karena tadi pembuatannya SDM-nya juga lebih membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga otomatis harga yang dihasil yang harus dikeluarkan sedikit lebih tinggi daripada yang lain, jadi lebih relatif lebih tinggi. Kalau berbicara soal Ibu sudah menggeluti 15 tahun ya Bu ya, berkecimpung dalam dunia UMKM ini. Pengalaman apa yang Ibu bisa bagikan? Mungkin ada pemirsa yang ingin menggeluti dunia UMKM tapi masih ada ketakutan atau apa. Mungkin Ibu bisa memberikan satu pengalaman, berbagi pengalaman begitu, bisa bertahan selama 15 tahun, itu apa kuncinya? Yang jelas satu semangat. Kemudian kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi inovasi terus, kemudian menggali kemampuan diri sebenarnya. Jadi apa yang kira-kira yang klik yang kita dapatkan, kemudian kita bekerjanya juga dengan senang, dengan senang hati. Itu pasti ketemunya jadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya Bu ini karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk membicarakan seputar bagaimana kesiapan UMKM yang ada di Jawa Timur dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.